Pernahkah kamu mendengar negara Nauru? Negara ini memang cukup asing di telinga orang Indonesia. Hal ini wajar, karena negara ini sangat kecil dan hampir tak memiliki peran signifikan dalam dunia internasional. Padahal, jika kita menilik ke belakang, tepatnya pada era tahun 1980-an, Nauru adalah negara paling makmur di dunia. Akan tetapi, dalam beberapa tahun kemudian, statusnya merosot menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Mengapa bisa begitu? Untuk penjelasannya, simak video ini hingga akhir. Nauru punya cadangan alam berupa fosfat yang begitu banyak. Jadi, sebagian besar pendapatan negara berasal dari jualan fosfat. Perlu kamu tahu, fosfat alam merupakan sumber utama pupuk fosfat yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri kimia, produk makanan, suplemen hewan, deterjen, dan pupuk bagi pertanian. Pada tahun 1980, Nauru menghasilkan sekitar 2, miliar dolar AS. Pemasukan itu belum termasuk penerimaan dari pajak dan royalti. Dengan penduduk yang hanya sekitar 10.000 orang, membuatnya berada di posisi teratas, negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, mencapai 27.000 dolar per tahun, sedangkan Amerika Serikat hanya sekitar 12.500 dolar. Dengan pendapatan yang sangat besar, pemerintah Nauru sangat peduli terhadap warganya. Beberapa kebijakan yang pernah diterapkan yaitu rakyat tidak perlu membayar pajak, perawatan kesehatan, perawatan gigi, transportasi bus, dan pendidikan gratis. Tidak hanya itu, bagi penduduk Nauru yang memenuhi syarat, dapat masuk ke universitas di Australia secara gratis. Kemudian, yang paling mencengangkan adalah, semisal masyarakat ada yang sakit, tapi tidak ada alat medis, mereka langsung diterbangkan oleh pemerintah Nauru ke Australia. Karena bergelimangan harta, masyarakat Nauru hidup bermewah-mewahan. Hampir setiap warga memiliki mobil dan rumah mewah, serta pesawat pribadi. Hal yang tidak diinginkan terjadi pada tahun 90-an, di mana cadangan fosfat Nauru menurun drastis, sedangkan Nauru hanya mengandalkan fosfat sebagai pemasukan negara. Sebenarnya sih pemerintah Nauru berupaya untuk menghasilkan pendapatan non-fosfat, akan tetapi malah kehilangan banyak uang. Kami merangkum beberapa ide pemerintah Nauru untuk menghasilkan uang dari non-fosfat, tapi rasanya sih tidak masuk akal dan terkesan asal-asalan. Pertama, pemerintah Nauru mengadakan musikal drama di London dengan harapan profit. Akan tetapi, drama itu bisa dikatakan sangat buruk. Kedua, pemerintah membuat pelayanan sex call internasional, tapi mereka kembali rugi. Ketiga, penasihat Nauru menggelapkan uang sekitar 60 juta dolar. Selanjutnya, penipuan investasi. Nauru rugi 30 juta dolar. Terakhir, Nauru buka bank bernama Shell Bank, bebas dari persyaratan standar untuk mencatat transaksi besar. Alhasil, itu menjadi momentum bagi mafia internasional datang ke Nauru. Keadaan yang terjadi di Nauru saat itu disebut sebagai downward spiral, di mana keadaan buruk semakin memburuk. Pemerintah Nauru masih mencari cara agar negaranya dapat kembali bangkit, namun berakhir gagal dan terus mencoba hingga video ini dibuat. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.